Selamat pagi saudara-saudara terkasih, juga Suster Florida. Selamat pagi. Sampai berjumpa dalam acara Sabda Siap Saji bersama dengan para seminaris dan Suster RTM. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, selamat pagi. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini, di mana Engkau berikan kepada kami matahari yang menyejukkan hati. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu, di mana pada hari ini kami mendengarkan sabda Yesus, agar kami memaafkan, mengampuni musuh-musuh kami. Ajarlah kami untuk belajar mengampuni, sebagaimana Engkau telah mengajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, jadi suster STM berapa lama? 15 ya? Cukup lama. Apa yang paling menarik dan apa yang paling menyusahkan hidup dalam biara? Yang paling menarik dalam biara kebersamaan itu, dan hidup komunitas yang membahagiakan. Itu tidak ada saling marah, tidak ada saling cekcok antara para suster. Dan yang paling menyakitkan itu apabila ada cekcok dan di situ ada sulit untuk memaafkan sesama. Itu yang paling menyakitkan dan juga paling tidak membahagiakan sama sekali. Terima kasih. Pernah lihat papa mamamu bertengkar? Pernah. Lalu bagaimana sikapmu? Menangis, tertawa? Menangis. Menangis. Kenapa menangis? Karena sakit hati. Sedih, sakit hati. Kamu juga? Pas bapak saya bertengkar, saya pernah berkata, jangan bertengkar terus, nanti anakmu nangis, kesian anakmu. Pernah Romo, sedih Romo. Sedih. Ya Ra. Rafa? Pernah Romo, sama sedih juga. Oh, sedih. Nah, saudara terkasih, hidup dalam sukacita memberikan kepada kita kesehatan. Hidup dalam konflik membuat hati kita sakit. Apalagi kalau kita berbuat baik lalu kita dipersalahkan. Sakitnya double. Dalam kehidupan kita pernah dikandung seorang ibu. Karena luka-luka batin itu hadir dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari kita berbuat hal-hal yang kurang menyenangkan, menyakitkan orang lain. Dan itu bagian dari alam tidak sadar yang kita miliki ketika kita di kandungan. Maka ketika kita di kandungan,
Kalau ketika ayah ibumu bertengkar, itu masuk di hati. Berbahagialah anak yang ketika dia dikandung dalam kandungan ibunya, dia bersukaria, bersukacita. Karena apa? Orang tuanya hidup saling pengertian. Sehingga ketika dia menghadapi kesulitan di bumi ini, ketika dia hidup, dia bisa menakar, dia bisa mengukur, dia bisa mencari jalan keluar atau solusi yang baik. Yesus adalah orang yang dikandung dalam Roh Kudus, dalam kandungan Bunda Maria, yang luar biasa mengalami sukacita. Maka setiap kali ada persoalan, dia dengan sukacita mengurai, dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan memaafkan, dan belajar memahami. Maka rumusan inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, agar kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Karena kalau kita mengasihi orang-orang yang kita senangi, ya gampang sekali. Kalau kita dipuji, contoh, kau ganteng, gimana kamu marah? Kamu marah? Tidak. Tapi kalau dibilang kau jelek, langsung cemberut. Itulah manusia. Tetapi justru di sinilah seperti sepasang kaki, kiri dan kanan. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita hidup dalam keseimbangan. Bila suka datang, kita bersyukur. Bila duka datang pun juga, kita harus berani merefleksi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Orang-orang yang paling dekat yang menyakiti kita adalah orang-orang dekat kita, bukan orang jauh. Maka lalu kita boleh belajar untuk memahami, untuk mengampuni, agar kita menjadi dewasa, bisa mengurai persoalan. Persoalan atau konflik yang kita alami itu akan terus berjalan sesuai dengan usia kita. Maka kita perlu mencari waktu untuk berdoa, terpekur dengan apa yang kita alami setiap hari. Contoh matahari kita terima setiap hari, kita anggap biasa-biasa saja. Tetapi ketika hujan datang, musim hujan datang, lalu kita baru berpikir tentang matahari. Kan itu ketika kita juga mengalami kesulitan, jangan kita hanya pikir kesulitan yang muncul, tetapi sukacita dan juga berkat dan rahmat Tuhan sudah terus mengalir lebih banyak. Maka kita tetap bersyukur dan belajarlah kita mengurai masalah yang kita hadapi. Inilah yang diajarkan oleh Yesus. Maka Yesus mengajarkan kepada kita sebuah doa, itu doa Bapa kami. Semoga dengan doa Bapa kami yang setiap hari kita doakan, kita belajar dari Yesus untuk saling mengampuni, mencintai musuh-musuh dengan memahami bahwa dia tidak paham dengan apa yang dia katakan, dia tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Karena itu mari kita berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama kita. Semoga kita sekalian berkati Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.